Selamat datang para mahasiswa dan mahasiswi sekalian di mata kuliah daring hari ini, Teknologi Bahasa Pertama. Hari ini kita akan bahas di pertemuan yang ke-10. Oke, selamat siang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang di pertemuan ke-10 tentang beton ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur beton ya, tentang struktur beton. Apa itu? Sebelumnya saya mau tanya, apa itu standar deviasi? Apa itu nilai SLAM? Apa itu faktor air semen? Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, gitu kan, tentang standar deviasi, nilai SLAM, fast, dan fast ya. Oke, standar deviasi. Standar deviasi itu adalah metode analisa tingkat mutu dengan mengukur nilai deviasi atau penyimpangan pada beton. Jadi gini, intinya pada saat kalian melakukan praktek pengujian beton, salah satu item yang harus yang harus ada itu standar deviasi, yaitu nilai berapa sih nilai penyimpangan kuat tekan beton itu sendiri. Jadi kita nggak mungkin hanya mengetes satu buah beton saja untuk dalam satu sampel, maksudnya satu sampel dalam sebuah struktur yang sangat besar misalnya seperti itu. Jadi kita membutuhkan beberapa sampel yang kita ambil untuk melihat nilai kuat tekan beton itu seperti apa. Jadi gini, jika penyimpangan pada beton, jika deviasinya semakin besar, maka nilai kuat tekannya akan semakin kecil. Nah, ini pengaruh misalnya kalau kalian semakin besar, di prakteknya itu semakin besar, hasilnya nilai kuat tekannya itu akan semakin kecil. Jadi kalau misalnya semakin banyak yang aneh dalam suatu struktur pembuatan beton kalian, maka nilai kuat tekan betonnya itu semakin kecil dan akan merugikan sebuah struktur yang ada di situ sendiri ya. Oke, sekarang nilai SLAM. Nilai SLAM ini sebenarnya nanti ada prakteknya. Saya jelaskan dulu. Nilai SLAM ini mempertimbangkan faktor yaitu cara pengadukan beton. Oke, adukan beton itu kita bisa menggunakan mesin atau secara manual ya. Kalau misalnya dengan mesin biasanya pakai molen. Di lab itu ada molen yang kecil, ukuran kecil. Itu cara pengadukan beton. Caranya seperti apa? Pada saat cara pengadukan beton lamanya itu seperti apa? Lama adukannya seperti apa? Jumlah airnya seperti apa? Terus cara penuangan adukan beton seperti apa? Cara penuangannya juga beda. Jika kalau kita melakukan penuangan secara langsung atau dan hasilnya encer atau secara terlalu keras, dia akan menempel-nempel di bagian dinding-dinding dari molen itu sendiri. Sedangkan kalau struktur encer, dia akan langsung buyar di sebuah tempat. Buyarnya seperti itu, dia akan menjadi sebuah nilai SLAM akan semakin kecil gitu loh. Ya kalau nilai SLAM memang kecil, otomatis beton kalian itu tidak akan bisa digunakan dalam pembuatan itu. Emang sih lebih mudah dalam pengadukannya gitu kan ya. Oke, di sini ada cara pemadatan adukan beton. Oke, cara pemadatannya itu biasanya itu ada namanya tiang adukan betonnya itu seperti apa. Jadi kita melakukan 25 kali tumbukan, berapa kali tumbukan gitu kan. Itu melihat beberapa beton. Kalau misalnya pemadatan kurang pas, dia akan menjadi sebuah black hole, apa namanya, lubang-lubang di sekitar dinding atau banyaknya segregasi atau apa namanya, segregasi itu betonnya akan turun dan atau jadi bleeding. Bleeding itu air yang ada dalam beton itu keluar, sehingga air yang harusnya mengikat bagian beton, bagian semen yang lainnya, dia akan keluar dan akan memperkecil kekuatan tekan beton yang kalian dapatkan. Oke, di sini jenis-jenis yang dia selam itu harus maksimal minimalnya. Jika kalian ada di dinding, pelat pondasi, pelat telapak bertulang ya, itu maksimalnya 12,5. Itu tinggi antara nanti jelaskan di praktikum sebelumnya, nanti saya jelaskan dulu sininya.
Pondasi telapak tidak bertulang itu sekian, 9 sampai minimal 2,5, maksimal 9. Untuk pelat balok kolom ini bagian atas ya, untuk bagian struktur atas itu maksimalnya 15 dan minimalnya 7,5. Perkerasan jalan, pemotongan massal, beton massa itu sebenarnya pemotongan massal itu semacam beton-beton yang di bagian uh, misalnya precast segala macam itu ya. Oke, di sini faktor air semen. Faktor air semen itu semakin tinggi nilai faktor air semen atau fast pada campurannya, maka nilai kuat tekannya dan modulus rasa akan semakin rendah. Sedangkan seperti ini ya. Di sini ada tegangan. Di sini ada tegangan. Tegangan ini adalah tabel dari struktur beton. Jadi beton ketika ditekan, dia akan meningkat, kekuatannya semakin meningkat. Oke, dia tegangannya makin kuat, 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 kuat. Pada suatu saat di di sebuah titik, dia akan mulai melemah. Di situ dia akan mulai kuat tekan dari beton itu akan semakin melemah. Aduh, ya. Di sini lama-lama dia sudah maksimum, optimum seperti ini. Sudah kekuatan dia setelah benar-benar runtuh pada saat dia melakukan putus. Jadi retak dia mulai kelihatan retak-retaknya optimum udah mulai maksimum dan dia mulai ambruk atau kolaps kayak sini ya, ambruk. Jadi gini, seperti ini. Oke. Nah, di sini maksudnya bleeding atau apa namanya? Jadi air yang udara dan air ya, udara dan air yang berada di beton ya. Jadi dia akan keluar gitu ya. Dia akan keluar ke permukaan sehingga pada saat ini kan di jalan ya. Ini jalan, pada saat di jalan dia akan kalian pernah melihat di jalan seperti ada gelembung-gelembung seperti itu. Jadi misalnya beton di bagian atas dia akan menekan bagian atasnya. Jadi seperti ini. Jadi udara dan air akan keluar sehingga bagian sini akan terjadi sebuah cembung atau sebuah rongga sehingga membuat bagian atasnya terbentil melengkung. Oke, di sini tadi ada jelas ya tadi ya sebutnya. Ada bug holes ini terjadi kalau misalnya kebanyakan air atau kurangnya pemadatan seperti yang tadi saya jelaskan. Di sini segregasi juga jika kebanyakan ditumbuk ini, maksudnya digetarkan. Jadi namanya segregasi. Bagian-bagian bawahnya ini bagian agregat kasar dan agregat halusnya terpisah. Seharusnya agregat halus dan agregat kasar itu tercampur jadi satu yang menjadi sebuah komponen yang kuat. Nah, shrinkage. Shrinkage ini semacam retakan gitu kan, susut dianya. Jadi semacam awalnya dia akan menggembung tapi tiba-tiba dia susut. Nah, susut ini kekurangan air biasanya. Airnya tuh pas-pasan. Kalau bleeding itu kebanyakan airnya, kebalikannya. Jadi beton tuh akan air dalam itu kan keluar. Jadi seperti ini dia bleeding. Semacam berair lah betonnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.